Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi walaupun melalui rekaman video. Saya mengharapkan bahwa Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita harus menjaga stamina kita agar supaya kita bisa lebih kuat lagi untuk menghadapi tantangan virus ini, Ibu Bapak. Saya yakin dan percaya jikalau kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan ini, pasti Dia akan memelihara kita dan Dia akan memberikan kita yang terbaik. Haleluya. Ibu Bapak, pada pagi hari ini kita akan share kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kita sudah mengerti bahwa di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengosongkan diri, menjadi serupa dengan manusia. Nah, bahkan mati di atas kayu salib. Ibu Bapak, pada dasarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus mengosongkan diri adalah tindakan Allah yang tidak wajar. Karena dalam segala hal Tuhan Yesus disamakan dengan manusia. Tuhan Yesus rela menerima demi tugas dan apa yang diberikan kepercayaan Bapa Surgawi. Tuhan Yesus menjalankan semua ini. Tuhan Yesus melakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada satupun yang salah selama Tuhan Yesus berada di dunia sebagai manusia. Kalau Tuhan Yesus Allah anak saja, melepaskan semua kemuliaan sebagai Allah, kemudian menjadi manusia, bagaimana dengan kita yang memang sudah berkeadaan sebagai manusia? Hal ini menginspirasi kita bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti bersedia hidup tidak wajar. Nah, dalam keberadaan Injil atau dalam kebenaran, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa mengikut Yesus akan menempatkan kita secara tidak wajar. Alkitab mencatat dalam Lukas 9 ayat 57 dan 58 berkata begini, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ibu Bapak, orang ini mau mengikuti Yesus karena ia mau memiliki jaminan hidup yang baik di bumi ini. Tetapi sebaliknya justru mengikuti Yesus tidak ada jaminan hidup enak di bumi, karena bumi bukan tempat tinggal kita. Betul kan? Karena bumi, Ibu Bapak, akan lenyap. Karena kita tahu persis orang percaya yang selalu diajarkan kebenaran firman Tuhan, tempat kita yang kekal adalah langit baru dan bumi baru.
Contoh lain dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang kaya yang mau mengikuti Tuhan Yesus, kata orang ini, semua sudah kulakukan dan semua ia sudah turuti, apalagi? Tetapi kata Tuhan Yesus, jualah semua milikmu. Yang satu ini ia tidak bisa lakukan, Ibu Bapak. Nah, ini berbicara mengenai pengorbanan meskipun hidupmu berkelimpahan harta, tapi engkau tidak rela berkorban, sia-sialah hidupmu. Ya, karena Tuhan Yesus sudah tahu persis keberadaan orang ini. Karena dia tergantung kepada harta. Maka Tuhan Yesus bilang, jualah. Tetapi ia tidak mau. Karena dia mau hidup nyaman. Kalau kita mengerti kebenaran Tuhan, kita tahu persis bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Tuhan Yesus memberikan kita kepercayaan, Ibu Bapak, pekerjaan. Kita mendapatkan hasil dari pekerjaan. Kita berusaha, kita mendapat sesuatu yang luar biasa dalam usaha kita. Tetapi kalau kita pelit, tidak ada apa-apanya, Ibu Bapak. Contoh, janda yang dalam kekurangannya, tetapi ia rela dengan segenap hati untuk memberi. Apalagi kita, Ibu Bapak. Apalagi kita yang sudah diberi kepercayaan, jabatan, pekerjaan, usaha. Tetapi toh kalau kita masih pelit, waduh, susah, Ibu Bapak. Kita mengikuti Tuhan Yesus. Susah. Makanya kita harus berkorban apa yang Tuhan sudah mempercayakan kepada kita. Berilah, maka kamu akan diberi. Haleluya. Nah, dalam Matius 19 ayat 23 dan 24, Yesus berkata kepada murid-Nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus membiarkan orang kaya itu pergi sebab Tuhan tidak bisa mengubah persyaratannya, karena Tuhan mau mengikuti dia guna memiliki hidup yang berkualitas. Justru mengikuti Tuhan, Allah melihat ketulusan hati kita. Sejatinya mengikut Yesus berarti menyerahkan atau mempertaruhkan segenap hidup untuk menjadi alat peraga Tuhan. Orang yang menerima Tuhan Yesus adalah orang yang telah kehilangan hidupnya agar kehidupan Tuhan Yesus nyata dalam diri kita. Rasul Paulus mengajarkan pola hidup dalam Galatia 2 ayat 20 berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika seorang menyatakan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka berarti kita menerima dan mengakui Tuhan sebagai penguasa kehidupan kita. Bukan hanya dalam pengakuan mulut saja, tetapi bagaimana memberi diri hidup dalam
pengaturan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus pada kehidupan setiap hari secara konkret. Banyak orang Kristen yang hanya menuangkan keilahian Yesus dalam bingkai sistematika, dogmatika, dalam literatur atau ulasan-ulasan, tetapi tidak menuangkan dalam kehidupan individu secara konkret setiap hari atau karakter Yesus yang berada di dalam diri kita. Makanya tidak heran teolog pintar berbicara teologi, tetapi kelakuannya tidak memperagakan kehidupan Tuhan Yesus atau karakter Tuhan. Banyak di media sosial yang suka berdebat, baku tunjuk jago mengenai teologi, dan benar itu ibu bapak sekarang terjadi. Waduh, hebatnya berbicara di dalam media sosial, tetapi setelah kita teliti orangnya, karakternya buruk, bukan karakter Yesus. Jauhkan semua itu ibu bapak. Marilah kita rendah hati untuk menghadapi semua ini. Nah, dalam hal ini kita bisa memahami mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa mau mengikuti Dia harus menanggalkan segala sesuatu dan menyelipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Haleluya. Nah, dalam Galatia jelas apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nanti baca ya di rumah, Galatia 5. Kita baca semua itu. Dimana, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus menanggalkan semua, apalagi hawa nafsu kita, harus kita tanggalkan semua. Kita harus mengasihi sesama, dan kita harus rela. Kalau kita berlebihan, kita memberi kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, ibu bapak, orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang-orang yang sudah memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Karena kita memang mengikuti Yesus, kita harus berkarakter seperti Yesus. Di mana kita berada, kapanpun itu, kita harus menunjukkan karakter Yesus. Agar supaya mereka mengenal kita melalui perbuatan kita, melalui perbuatan baik kita, dan mereka mengenal karakter Yesus berada di dalam diri kita. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita yang berada di rumah masing-masing. Marilah kita melakukan semua ini, ibu bapak, meskipun kita berada di rumah masing-masing kita ini. Kita tahu persis ibu bapak, sampai akhir April tentunya kita berada di rumah. Ini kesempatan untuk kita belajar mendalami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sola Gracia. Sampai ketemu lagi. Haleluya.